Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya anak-anak. Semoga di bulan kemenangan ini kita dapat jadikan momentum untuk terus memperbaiki diri dan menambah semangat kita untuk terus belajar. Sekarang apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mempresentasi kehadiran anak-anak dulu ya. Yang pertama, Winnie Dea. Hadir, Bu. Baik, yang kedua ada Queenie. Hadir, Bu. Oke, yang ketiga ada Avi. Hadir, Bu. Baik, yang selanjutnya ada Yudi. Hadir, Bu. Baik, Tarisa. Halo Tarisa. Oke, belum masuk ya. Undiana. Oh, tadi izin ya. Terus yang selanjutnya. Oh iya, masih kurang satu. Nur Azizah. Nggak ada ya? Baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir di pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari teks debat ya. Nah, untuk minggu sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu teks biografi. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah pernah membaca ataupun menelaah teks biografi? Halo anak-anak. Sudah, Bu. Baik, sudah ya Mbak Queenie? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran teks biografi. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri teks biografi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks biografi dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh teks biografi dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan keteladanan dari teks biografi. Baik, Ibu akan mulai dengan pengertian biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang diulas. Jadi teks biografi ini teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dan biasanya berisi sejarah hidupnya, pengalaman-pengalaman yang pernah beliau-beliau alami, dan kisah-kisah sukses tokoh-tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan biografi, yaitu untuk memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga orang lain. Jadi tujuan kita membaca teks biografi itu selain untuk memperkaya wawasan, kita juga dapat mendapat teladan dari kisah-kisah tokoh-tokoh tersebut dan kita semakin terpacu untuk bisa seperti beliau-beliau, begitu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ciri biografi, yaitu menceritakan kisah atau perjalanan hidup seorang tokoh.
menggunakan beberapa unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata rujukan, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Selanjutnya, disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya, disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur cerita khususnya alur maju, sudut pandang penceritaan, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Ciri selanjutnya yaitu paragraf-paragraf dalam teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Selanjutnya, disusun mengikuti struktur tertentu seperti orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Selanjutnya, karakter sang tokoh dalam teks biografi digambarkan secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, pola pengembangan teks biografi bersifat kronologis. Baik, Ibu lanjutkan ke struktur biografi. Nah, struktur biografi ada 3. Yang pertama, orientasi atau setting atau aim. Apa sih orientasi itu? Nah, orientasi itu berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Yang selanjutnya yaitu kejadian atau peristiwa penting. Apa sih kejadian dan peristiwa penting itu? Yaitu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh. Lalu yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, di reorientasi ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional dalam arti boleh ada dan boleh tidak di dalam teks biografi. Nah, anak-anak sampai di sini apakah penjelasan Ibu dapat diterima? Dapat, Bu. Dapat, Bu. Baik, yang lainnya apakah penjelasan Ibu dapat diterima? Dapat, Bu. Baik. Selanjutnya yaitu pola penyajian karakter unggul tokoh. Nah, dalam teks biografi, pola penyajian karakter unggul tokoh itu dapat disajikan melalui 4 cara, yaitu secara langsung, dengan menceritakan atau mendeskripsikan karakter tokoh secara langsung. Lalu yang kedua secara tidak langsung. Yang ketiga secara deskripsi melalui tindakan tokoh. Dan yang keempat secara deskripsi melalui penuturan tokoh lain. Selanjutnya, Ibu meminta anak-anak untuk membaca teks biografi B.J. Habibie. Ya, anak-anak silahkan membaca teks biografi dengan judul B.J. Habibie yang ada di buku ajar halaman 210. Ibu beri waktu 10 menit cukup tidak ya anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca biografi tentang B.J. Habibie. Lalu nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait tadi identifikasi ciri teks, lalu struktur teks, dan pola penyajiannya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, Ibu beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang.
Baik anak-anak, apakah ada yang sudah selesai membaca teks biografi B.J. Habibie? Atau malah ada yang belum ketemu ini teksnya di mana gitu? Bagaimana anak-anak, apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Jika anak-anak sudah membaca, ini membacanya benar-benar membaca kan? Halo? Halo, Bu. Oke, benar-benar membaca ya. Baik, Ibu akan masuk ke soal yang slide pertama gitu ya. Jadi di sini nanti ada 3 slide ya, 3 slide pertanyaan yang masing-masing nanti ada yang 5 pertanyaan, ada yang 4, ada yang 3 begitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, Mbak Queenie. Silakan. Tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut adalah B.J. Habibie, Bu. Baik, pertanyaan pertama sangat mudah ya anak-anak. Terima kasih ya Mbak Queenie. Lalu yang kedua, permasalahan apa yang dihadapi tokoh tersebut? Kira-kira siapa ini yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, Permasalahan yang dihadapi oleh tokoh tersebut adalah perjalanan hidup dari B.J. Habibie, Bu. baik. Permasalahan yang dihadapi tokoh itu yaitu perjalanan hidup yang dialami tokoh. Terima kasih sekali lagi Mbak Queenie. Ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan hingga mencapai keberhasilan? Nah, ini kira-kira siapa ini? Saya lagi, Bu. Boleh, Bu. Oke, Mbak Queenie diborong Mbak Queenie ya pertanyaan pertama. Nanti teman-teman yang lainnya semangat juga ya Kak Mbak Queenie. Oke, silakan Mbak Queenie. Memupuk tekadnya yaitu menjadi orang sukses dan dapat membanggakan orang tuanya yang telah membiayai pendidikannya. Oke, baik. Jawaban Mbak Queenie betul ya. Terima kasih untuk ketiga kalinya ya Mbak Queenie. Ibu harap yang selanjutnya dari siswa-siswa Ibu yang lain begitu. Oke, yang keempat, hal apakah yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Afi. Terus belajar, pandai mengatur waktu, dan pantang menyerah. Mantap sekali jawaban dari Mbak Afi ya. Terima kasih Mbak Afi. Pertanyaan yang kelima. Mengapa teks tersebut disebut teks biografi? Saya lagi, Bu. Oke, silakan Mbak Afi. Karena teks tersebut menceritakan suatu tokoh yang mempunyai sifat dan sikap yang patut untuk diteladani. Baik, jawaban Mbak Afi betul ya.
teks tersebut disebut teks biografi karena membuat pembaca merasa mempunyai wawasan dan juga bisa dijadikan teladan ya tokoh B.J. Habibie ini. Baik, untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai struktur teks biografi. Nah, struktur teks biografi kan ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua kejadian, dan reorientasi. Nah, anak-anakku semua juga sudah membaca tentang biografi B.J. Habibie. Nah, sekarang coba Ibu ingin mendengar bagian mana dalam teks yang termasuk orientasi. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, baik Mbak Gwidi, silakan. Jadi bagian orientasi yaitu B.J. Habibie adalah salah satu seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. Dr. S.T. Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini. Puspo Warjojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tori Kemal. Baik, sangat lengkap ya Mbak Queenie jawabannya. Terima kasih. Nah, yang kedua nih. Struktur teks biografi yang kedua yaitu kejadian. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan bagian kejadian dalam teks biografi B.J. Habibie? Saya, Bu. Baik. Dea ya? Silakan Dea. Peristiwa penting, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Baik, terima kasih ya Mbak Dea untuk jawabannya. Betul ya jawaban dari Mbak Dea ini. Lalu yang terakhir dari struktur teks biografi yaitu reorientasi. Kira-kira siapa yang bisa menunjukkan? Baik, Mbak Afi, silakan. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah dituliskan dengan sama. Baik, terima kasih jawabannya dari Mbak Afi. Jawaban Mbak Afi betul ya untuk bagian reorientasi itu. Baik, sejauh ini Ibu sangat senang karena anak-anak sudah paham dan bisa menunjukkan ciri teks dan struktur teks. Nah, untuk yang selanjutnya, pertanyaan terakhir, tapi ada 4 ya. Nah, Ibu tanya ini pertanyaan mengenai pola penyajian teks. Nah, pola penyajian teks ini ada 4, yaitu alur cerita, sudut pandang, fokus penceritaan, dan gaya penulisan. Dan pertanyaan ini untuk teks B.J. Habibie tadi ya, anak-anak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu alur cerita. Kira-kira siapa yang bisa menjawab alur cerita yang terdapat pada teks biografi B.J. Habibie? Halo? Tidak ada yang bisa menjawab? Baik, Ibu akan menjawab ya. Alur cerita yang terdapat dalam teks biografi B.J. Habibie itu termasuk alur maju ya.
karena menceritakan dari awal sampai beliau sukses. Begitu ya anak-anak. Lalu yang kedua, sudut pandang. Bagaimana sudut pandang yang terdapat pada teks biografi B.J. Habibie? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik. Ya, silakan. Sudut pandangnya yaitu orang ketiga yang serba tahu. Baik, betul ya. Sudut pandangnya orang ketiga serba tahu karena yang menulis itu orang lain, bukan B.J. Habibie-nya sendiri. Baik, terima kasih Mbak Dea. Lalu yang selanjutnya, bagaimana gaya penulisannya? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Gaya penulisannya yaitu deskriptif naratif. Oke, betul ya jawabannya. Gaya penulisannya deskriptif naratif. Terima kasih ya Mbak Dea. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana fokus penceritaannya? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Mbak Afi. Fokus penceritaannya itu keberhasilan karir, Bu. Oke, fokus penceritaannya itu keberhasilan karir dari B.J. Habibie ya. Terima kasih kepada Mbak Afi yang sudah menjawab pertanyaan terakhir. Nah, karena ini pertanyaan terakhir, jadi ini sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan simpulan singkat ya mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain, yang bertujuan untuk memperkaya wawasan dan sebagai teladan. Struktur teks biografi ada 3, yaitu orientasi, kejadian, dan reorientasi. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan anak-anakku tugas. Ya, tugas ini yaitu cari dan bacalah 3 biografi tokoh. Lalu tuliskan keteladanan yang didapat dari teks biografi tersebut. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan via Google Classroom ya anak-anak. Nanti akan Ibu buatkan tempat pengumpulannya di Google Classroom. Baik, untuk minggu depan kita sudah akan berganti materi, yaitu kita akan mempelajari teks anekdot. Jadi Bu harap anak-anak bisa mempelajari dahulu, membaca-baca dari buku maupun mencari di internet mengenai teks anekdot. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan anak-anakku semuanya. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan semoga kita segera bertemu secara offline ya anak-anak. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Baik, sudah